Saya Muhammad Rifki Srihata. Saya Agnia Najwan Rahmatunisa. Saya Sabrina Diazara. Saya Yasrafikul Maulana. Saya Bimantara Prakasa Jatnika. Saya Hafizan Fatur Rahman. Kami akan membahas Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu dan isu dualitas adab masyarakat Indonesia di dunia nyata dan di dunia maya. Langsung saja kita mulai. Hakikat ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu? Ilmu berasal dari bahasa Arab, alima, dan berarti pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Kalau data yang baru terkumpul baru sedikit atau belum cukup, ilmuwan baru mengeluarkan hipotesis. Data yang cukup pada penelitian dihadapkan pada hipotesis. Apabila data itu valid, hipotesis akan menjadi tesis atau teori. Jika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil, dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap, ia akan menjadi hukum. Yang kedua, pengetahuan. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Sebagaimana dikutip dari Suwaidi, mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yakni pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan yang bersifat prailmiah ialah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Sebaliknya, pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Yang kedua, perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap. Pada zaman pra-Yunani kuno, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan. Zaman Yunani kuno dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat. Lalu, zaman abad pertengahan berkembangnya terkait aktivitas keagamaan. Zaman Renaissance ditandai dengan era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Zaman modern ditandai dengan penemuan bidang ilmiah, hingga zaman kontemporer atau saat ini yang ditandai dengan penemuan teknologi canggih, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Iptek adalah elemen penting dalam pembangunan nasional. Di Indonesia, pengembangan iptek harus berlandaskan Pancasila agar tidak terlepas dari nilai budaya, agama, dan ideologi bangsa. Jika tidak, iptek dapat kehilangan arah atau bahkan menimbulkan dampak negatif terhadap kemanusiaan. Terdapat 3 pendekatan hubungan iptek dengan budaya dan agama. 1. Sinergi ideal. Iptek berkembang dengan landasan nilai budaya dan agama. 2. Positivisme murni. Iptek bebas dari pengaruh eksternal, tetapi beresiko mengabaikan aspek moral dan sosial. 3. Dialog sinergis. Nilai budaya dan agama menjadi mitra pengembangan iptek yang dianggap paling ideal. Pancasila sebagai ideologi negara menjadi pedoman dengan 5 silanya. Yang pertama, ketuhanan. Iptek harus menjaga keseimbangan antara pengelolaan alam dan pelestariannya, memandang manusia sebagai bagian dari sistem alam. 2. Kemanusiaan. Pengembangan iptek harus beradab dan bertujuan untuk kesejahteraan manusia, bukan kesombongan atau keserakahan. 3. Persatuan. Iptek harus menumpuk rasa nasionalisme dan kebanggaan sebagai bangsa yang luhur. 4. Kerakyatan. Iptek dikembangkan secara demokratis, terbuka terhadap kritik, dan menghormati kebebasan ilmuwan serta masyarakat. Dan yang terakhir, keadilan. Iptek harus menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan sesama, masyarakat, alam, dan Tuhannya. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahamannya, diantaranya 1. Bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang tergantung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang secara otonom. Kemudian perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. 2. Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandalkan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatannya nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur. Artinya, ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. 3.
nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek mengasumsikan bahwa ada rule of the game yang harus disepakati oleh para ilmuwan. Sebelum ilmu itu dikembangkan, namun tidak ada jaminannya itu akan terus ditaati dan perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. 4. Setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia dan memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. A. Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia terhadap lingkungan. B. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. C. Perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. D. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek dan penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. E. Gaya hidup global yang menggantikan kaidah kearifan lokal. Oleh karena itu, Pancasila dijadikan dasar nilai pengembangan ilmu untuk mengatasi hal-hal yang disebutkan di atas. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme yang sebagian menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Kedua, globalisasi menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan negara-negara lain. C. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia dikenal dengan kesantunan dan tata krama yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di dunia maya terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam pola perilaku. Keberadaan anonimitas memungkinkan individu untuk mengekspresikan diri, bahkan hingga lebih melampaui kesopanan. Ada masyarakat di Indonesia di dunia maya seringkali berbeda dari interaksi di dunia nyata. Dalam kehidupan nyata, masyarakat dikenal sopan dan menghargai satu sama lain. Berbeda halnya dengan masyarakat dunia maya. Perilakunya seringkali berkonotasi negatif. Berkat adanya anonimitas dan kebebasan berekspresi yang menjadi ciri khas dari media sosial, pengguna merasa bebas untuk melakukan apapun tanpa mempertimbangkan dampaknya pada orang lain. Bahkan membawa hal berbau sara serta hal sensitif lainnya. Fenomena ini menimbulkan dualitas terhadap masyarakat Indonesia yang terlihat sangat kontradiktif. Pancasila yang mengatur berbagai norma menjadi aturan bagi masyarakat untuk bersosial dengan baik. Sedangkan dalam media sosial, norma-norma tersebut seperti tidak berlaku, sehingga orang-orang menjadi tidak terkendali. Oleh karena itu, Pancasila yang mengatur norma-norma tersebut sebaiknya diterapkan juga dalam bermedia sosial, sehingga tercipta suasana tentram dan damai dalam bermedia sosial. Yang pertama, kesan. Pancasila di semester ini lumayan mantap karena kita sering diskusi terbuka tentang isu-isu yang terbaru. Cara belajarnya tidak kaku, jadi lebih mudah untuk memahami bagaimana Pancasila bisa diterapkan kehidupan yang nyata, termasuk di bidang teknologi yang saya pelajari. Lalu pesan, diskusi seperti ini bikin mata kuliah jadi lebih hidup. Semoga cara belajar seperti ini terus diterapkan, karena benar-benar bikin kita lebih paham dan lebih peduli sama nilai-nilai yang ada di Pancasila. Pesan saya selama mengikuti mata kuliah ini adalah metode pembelajarannya menarik. Selain menyampaikan materi, Bapak juga mengajak para mahasiswa untuk dapat bertanya atau mengulas terkait materi yang diberikan.
Hal ini mendorong setiap individu mahasiswa untuk dapat berpikir kritis. Untuk pesannya, semoga pembelajaran interaktif yang Bapak berikan dapat terus berlanjut dan dapat memberikan dampak besar terhadap cara berpikir kritis mahasiswa. Untuk kesannya itu, pembelajaran Pancasila di semester ini sangat menarik karena interaktif antara mahasiswa dan dosen, yang dimana dosen seringkali mengajak mahasiswa untuk berdiskusi terbuka, entah itu tentang materi yang ada di mata kuliah maupun tentang isu-isu terbaru. Untuk pesannya yaitu semoga cara belajar seperti diskusi ini dapat dilakukan terus di semester selanjutnya, karena dengan cara ini mahasiswa dapat mengemukakan pendapat, serta pandangannya dan dapat berdiskusi santai dengan dosen. Perkuliahan mata kuliah Pancasila yang telah diajarkan mampu memperkuat nilai-nilai Pancasila serta relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kesannya tersendiri, dengan metode menonton penjelasan dari Bapak melalui video, memberikan pengalaman yang cukup berbeda bagi saya pribadi. Menurut saya, selama belajar mata kuliah Pancasila cukup menarik karena bantu saya untuk menjadi pribadi yang lebih peduli dan berpikir kritis terhadap isu-isu yang terjadi di sekitar saya. Dan begitu diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat terus diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Pesan, saya belajar banyak hal mengenai Pancasila yang tidak akan pernah saya dapatkan di bangku sekolah, dari SD hingga SMA. Pesan dari saya, perbanyak pemaparan materi secara langsung baik di kelas online maupun offline, karena menurut saya pemaparan secara langsung jauh lebih efektif daripada menonton materi tidak langsung. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih.